Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir atau final test, kelompok 5 sepakat untuk membuat, video singkat mengenai, diskusi dalam ruangan kelas yang berkaitan dengan strategi dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Mari kita saksikan bersama. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan strategi dan gaya komunikasi dalam komunikasi antar pribadi. Saya sebagai moderator ingin mendengar pengalaman pribadi dari teman-teman semua. Mulai dari ini. Oke, tentu menurut pengalaman saya komunikasi yang efektif itu harus asertif. Kita perlu menyampaikan perasaan dan pikiran secara langsung, tetapi tetap menghargai orang lain. Misalnya ketika terjadi konflik antar masing kelompok, saya langsung mengajak dia berbicara empat mata dan mencari solusi secara bersama-sama. Tapi kadang saya sulit untuk bicara seperti itu. Saya lebih suka menghalau. Aduh, menurut saya itu tidak efektif. Kalau ada masalah itu harus disampaikan dengan tegas. Karena saya orangnya suka to the point dan saya tidak suka bertele-tele. Saya paham perasaan Cecil, tapi Naswa cara penyampaian yang terlalu keras justru bisa membuat orang lain tidak nyaman. Menurut saya, kunci komunikasi yang baik adalah memahami perasaan lawan bicara kita. Menarik sekali dinamika ini. Kalau kita analisis setiap gaya, komunikasi punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah menyesuaikan dengan konteks dan lawan bicara. Saya suka mengamati terlebih dahulu situasinya sebelum memilih berkomunikasi yang tepat. Begitu. Bagus sekali pendapat kalian teman-teman semua. Suci bisa ceritakan terkait dengan pengalaman konkret dalam menerapkan komunikasi yang empatik. Tentu minggu lalu ada teman yang terlihat murung. Daripada langsung memberikan saran, saya mengajak dia berbicara dengan pertanyaan seperti bagaimana perasaanmu, dan benar-benar mendengarkan. Ternyata dia hanya butuh didengar. Saya setuju dengan Suci, tapi kadang kita juga perlu tegas dalam menyampaikan batasan, seperti ketika ada teman kita yang terlambat dalam kerja kelompok. Benar juga, mungkin saya perlu belajar lebih tegas dan agresif seperti Naswa. Mungkin cara saya terlalu keras karena saya orangnya tidak suka bertele-tele. Jadinya mungkin cara penyampaian atau cara komunikasi saya bisa diperbaiki. Ini menarik, kita bisa lihat bahwa komunikasi efektif membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan empati. Juga penting untuk introspeksi diri dan mengembangkan diri kita masing-masing. Sekian itu saja. Saya kembali ke Asman. Baik, menarik tadi ya dari simpulan-simpulan yang diberikan teman-teman. Saya bisa mengambil di sini bahwa dalam komunikasi antar pribadi kita perlu menyeimbangkan ketegasan dan empati, menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi, mendengarkan aktif, introspeksi dan berkembang, menghargai gaya komunikasi yang berbeda. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri diskusi pada hari ini. Saya suka dari jawaban-jawaban dan simpulan-simpulan yang telah diberikan teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin itu saja. Kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari kelompok 5.
Dari tayangan tersebut, kelompok 5 menampilkan diskusi yang menarik di mana mereka berbagi atau sharing tentang self experience atau pengalaman diri sendiri dan juga solusi-solusi dalam mengatasi strategi komunikasi dalam berinteraksi. Meskipun diskusi ini singkat namun menarik dengan terlihatnya anggota-anggota kelompok yang semangat dalam membahas topik tersebut. Terima kasih atas partisipasinya.